Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu kita masih bisa menjalankan perintahnya dengan baik dan benar. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, Nabi mana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dari awal hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Usman selaku juri lomba kultum ini, juga rekan dan rekanita yang saya cintai. Rekan dan rekanita yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum yang berjudul ikhlas. Mungkin kita semua udah paham ya apa itu yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian tersebut sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan kepada kita semua tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tidak berbekas. Orang-orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat yang seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada nanti di hari akhir di hadapan Allah. Dikatakan nanti di hadapan Allah, ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu telah lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kutipan hadis Sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Rekan dan rekanita yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita semua memahami apa itu
sesuatu yang dimaksud dengan ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi kepada kita. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang dipahami. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.